komentar. Nah, tadi kasusnya itu gimana? Gemas. Gemes banget sih. Emosi ya. Sebagai ibu nggak terima ya anaknya diperlakukan kayak gitu sama orang lain. Iya, makanya. Nah, bentuk-bentuk kekerasan tuh ada apa aja sih jenisnya? Aku pengen tanya deh, pengen kepo banget aku itu. Bentuk kekerasan tuh ada 3. Yang pertama kekerasan verbal. Ngomong ini, ih anaknya, ini anak kan bisa dibilangin ya, ih anak ini nakal deh, nah verbal ya, mulut. Iya. Kemudian ada kekerasan fisik ya tadi tuh, jewer, cubit, dorong gitu kan. Yang terakhir, nah ini yang nggak kelihatan tapi berbekas paling nyata, kekerasan di dunia sosial media. Oh, itu luar biasa. Itu zaman sekarang itu. Ya, Tangannya ya, sama iya. ada tangannya. Kan bisa gitu, misalnya, ih kok anak lu nggak kayak, kok ibunya putih, anaknya nggak Iya, putih sih, kan kayak kesel gitu. ya kayak pengen gimana ya, tapi itu nyata Iya, gitu. betul. Dan itu lebih menyakitkan karena lebih nggak kesaring komentarnya gitu. Jadi kekerasan tuh ada 3, tapi apapun kekerasan suatu hal yang tidak bisa kita diamkan karena bisa menimbulkan efek trauma ke si anak, ya kan. Kemudian bisa menimbulkan efek psikis yang selain trauma tuh kayak misalnya timbul jadi takut, jadi nggak percaya sama lingkungan luar gitu. Dan kalau fisik kan bisa menimbulkan bekas juga gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih, apa yang harus kita lakukan jika anak kita pernah menjadi korban kekerasan? Jadi supaya nanti suatu saat anak kita tuh nggak trauma gitu. Iya, betul. Jadi yang pertama adalah dampingi. Dampingi, berikan lingkungan yang nyaman, support, ya kan gitu. Terus kemudian beri anak activity yang menyenangkan. Anak-anak ada plusnya, kalau cepat kita tangani, mereka cepat menghapus memori yang nggak baik. Tapi kalau dia nggak cepat ditangani, maka dia melok memori tidak baik selamanya. Nah, jadi balik lagi orang tuanya. Bener ya, orang tua tuh, peran orang tua tuh penting banget Penting ya. banget. Banget sih. Aku ngerasain dari 3 anak tuh, dan setiap anak beda-beda, cara kita menanganinya juga semuanya beda-beda. Nah, sebaiknya batasan apa nih yang harus diberikan nih ya kalau ada orang lain nih pengen main sama anak kita, tapi kan kita tentu pasti kan gue nggak suka nih kalau orang megang-megang atau apa. Nah, gimana ya caranya gitu, masih batasannya. Pertama ajarin anak kita. Jadi anak kita misalnya, nak kalau misalnya ada yang dorong kamu atau kasar, kasih tahu ya dorongan kasar tuh kayak apa. Karena kan ada dorong gitu kan, bercanda. Jadi anak harus disimulasi. Ya. Nah kalau dia yang dorong kamu keras, ada yang mau nyubit kamu atau apa, udah kamu langsung aja lari, terus ke mama atau ke mbak. Jadi ajarkan anak untuk bisa melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman. Melarikan diri sini adalah menyelamatkan ya, bukan lari dari masalah gitu kan. Yang kedua adalah berikan, kita tuh orang tua harus melihat ya, oh anak saya main sama si A, si B, si C. Kan karakter teman-temannya kelihatan nih gitu ya. Ya mungkin ada aja anak-anak yang karakternya agak kasar gitu ya. Nah kita harus bilang sama anak kita, kalau main itu nggak boleh saling nyakitin. Nah temennya yang mainnya memang agak kasarnya juga bisa kita kasih tahu. Misalnya kamu kalau main jangan suka dorong-dorong gitu. Karena kan kita nggak boleh loh saling bikin luka, saling ini. Jadi artinya kita memberikan kepada anak kita apa yang boleh, apa yang enggak, juga sama orang lain seperti itu. Asal caranya aja ya. Benar. Asal kita ngomong sama anaknya juga komunikasinya kayak, nggak enak loh main kayak gitu. Nanti kalau kamu yang didorong mau nggak? Kan nggak enak kayak gitu ya. Pakai bahasa anak yang mudah dipahami. Bagaimana cara yang halus untuk melarang orang lain supaya tidak sembarangan memegang anak kita? Jadi gimana ya? Nggak apa-apa. Nah, jangan nggak enak di area ini. Ungkapkan keberatan kita dengan bahasa yang enak. Karena halus-halusnya. Betul, karena ketidakenakan kita nanti malah membuat anak kita mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan gitu. Jadi nggak apa-apa ngobrol aja tapi dengan bahasa yang enak. Nah, ini pesan nih buat semua orang tua dan ibu-ibu atau bapak-bapak semua di luar sana, supaya nggak merasa tersinggung kalau misalkan ada orang tua yang ngasih batasan lah buat anaknya. Nah, gimana tuh ya? Oke. Gimana Mbak? Pertama, kita harus menyadari gitu, kalau ada anak lucu, anak itu punya orang tuanya. Kita hargai batasan yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya ini, karena orang tua pasti mengingat yang terbaik. Yang kedua, biasakan kita untuk tidak mengomentari pola asuh yang orang lain miliki. Walaupun misalnya pola asuhnya kok berbeda ya sama pola asuh di rumah saya, karena yang namanya pola asuh itu banyak banget polanya. Jadi kita nggak boleh menyamakan. Yang ketiga, kalau memang orang tua itu tidak berkenan kita terlalu dekat, maka kita jaga jarak lah. Jadi kita hargai ranah privasi itu. Dan yang terakhir, jangan pernah akhirnya kita mempunyai rasa marah sama orang tua tersebut, karena orang tua itu sejatinya hanya mencoba memprotek anaknya. Iya benar. Ya terima kasih Mbak Intan. Makasih banget Mbak Intan. Bunda-bunda cantik. Semoga kita bisa banyak belajar juga ya. Ya, Betul. ke depannya. siap.
sekarang kita lagi mau nemenin Ponakan online kita. Lagi main. Lagi pada berenang di sebelah sana. Wow. Yuk kita lihat aja yuk langsung ke sana. Yuk. Wah seru ya lihat ponakan-ponakan online aku main air. Mereka semua seneng banget kalau udah ketemu air. Nah Ibu Pintar, sempatkan waktu selalu untuk mengajak anak-anak bermain di sela-sela rutinitas mereka ya. Oke Ibu Pintar, akhirnya ya kita sudah beres lihat anak-anak seru banget Betul. nih. Nah, makasih banget buat Ibu Pintar. Jangan lupa nonton terus Ibu Pintar. Hari Sabtu jam 10.30 hanya di Trans TV karena ibu yang pintar pasti Pasti nonton. nonton Ibu